Salam Satpam Jaya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Mohon izin subscribe, Komandan. Baik sobat, kali ini kita akan sharing tentang bagaimana menjadi seorang danru. Nah, ketika tes, bagaimana jawabannya? Berikut ini soal tes dan jawaban untuk menjadi seorang danru. Baik, kita ke tayangannya. Yang pertama, pertanyaan untuk menjadi seorang danru, misalkan sebutkan 5 fungsi tugas security. A. Tempat atau informasi bagi manajemen, karyawan, tamu, dan pengunjung. B. Memberikan pelayanan rasa aman dan nyaman bagi manajemen, karyawan, customer atau tamu, dan pengunjung. C. Sebagai penertib dan pendisiplin di area kerja sesuai prosedur. D. Menjaga dan melindungi area kerja, lingkungan, barang, atau orang. E. Memonitor dan menyaring setiap pengunjung yang masuk ke area kerja, misalkan ada karyawan, supplier, dan tamu dan lainnya, termasuk pengunjung sobat. Nah, ini pertanyaan pertama ketika tes menjadi seorang danru. 2. Sebutkan 5 tugas pokok security. Jawabannya adalah A. Pengaturan tata tertib. B. Memberikan pelayanan. C. Memberikan pengawalan. D. Penjagaan area kerja. E. Patroli di area kerja. Baik sobat, inilah nomor 2 pertanyaan 5 tugas pokok security. Ini nomor 2 ini juga termasuk pertanyaan untuk menjadi seorang danru. Kemudian 3, sebutkan 5 tujuan security jaga di pos. Jawabannya adalah A. Penyaringan semua karyawan, supplier, juga tamu, pengunjung lain, dan dapat mengarahkannya. B. Pengecekan barang bawaan, body check, tas yang keluar atau masuk lewat pos. C. Penerimaan dan pelayanan kartu visitor dengan menukar identitas. D. Menjaga keamanan lingkungan dan pelayanan di area pos jaga. E. Memonitor karyawan yang keluar masuk dan tamu lainnya melalui pos jaga. Oke, ini nomor 3 sobat. 4. Apa yang harus dilakukan jika anggota melakukan kesalahan atau kedisiplinan, sering terlambat dan tidak masuk kerja? Nah, ini sobat, pada saat tes harus bisa menjawab ini. Maka jawabannya adalah A. Memberikan teguran lisan dan pengarahan serta pembinaan pada anggota tersebut. B. Memberikan teguran tertulis pertama jika anggota tetap melakukan kesalahan yang sama. C. Memberikan teguran tertulis terakhir jika kesalahan masih sering diulangi. D. Menindaklanjuti ke chief security atau asisten chief untuk diberikan surat peringatan yang dikeluarkan oleh HRD, maksudnya HRD BWJP kita sobat. Oke, jelas sobat ya untuk pertanyaan nomor 4. 5. Bagaimana cara atau tindakan Anda jika ada sindikat masuk ke lingkungan kerja? Jawabannya A. Berkoordinasi dan menginformasikan taruhan tersebut ke operator CCTV. B. Berkoordinasi dengan semua jajaran danru, PIC, juga security di semua pos. C. Tetap tenang serta waspada dan memantau setiap pergerakan sindikat atau pelaku yang mencurigakan. D. Melakukan penangkapan jika pelaku terbukti membawa barang atau mencuri. E. Tetap bisa menjaga kenyamanan dan keamanan agar tidak mengganggu operasional klien. Oke sobat, jelas ya. Ini pertanyaan nomor 5 untuk menjadi seorang danru. 6. Bagaimana tindakan Anda
jika anggota Anda salah menangkap. Nah, ini sobat juga harus tahu ya. Sebagai danru, untuk menjadi seorang danru, ketika menjadi danru, sobat harus tahu pertanyaan atau ketika pelaksanaan adalah hal yang tidak diinginkan, termasuk ini, bagaimana tindakan Anda jika anggota Anda salah menangkap. Jawabannya A, berkoordinasi dengan pihak PIC atau klien kita ya, juga on duty manager. Kemudian B, menjaga sikap tetap tenang dan sopan serta berwibawa di hadapan tamu atau pengunjung. C, mengarahkan tamu pengunjung ke tempat yang tidak menjadi perhatian dari pengunjung lain, posko atau office. Jelas sobat ya. D, meminta maaf dengan tulus dan menjelaskan permasalahannya kepada customer atau pengunjung atas kelalaian yang dilakukan anggotanya. Oke sobat, nah ini salah satu caranya. E, menjelaskan ke customer atas sanksi perbuatan yang dilakukan. Oke sobat, jelas ya. Ini pertanyaan nomor 6 untuk tes menjadi seorang danru. 7. Sebutkan menurut Anda kriteria seorang danru. Jawabannya A, mampu memimpin dirinya sendiri sebelum ia memimpin anggotanya. Oke, jelas sobat ya. Kemudian B, tegas, disiplin, cakap, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi. C, kooperatif dan dapat bekerja sama dengan semua pihak, ya, semua divisi sobat. D, mampu mengatur plottingan pos, tugas jaga security yang masuk pagi, siang, malam, dan mengawasi seluruh pelaksanaannya. Oke, sobat jelas ya. E, mampu melakukan investigasi dan membuat laporan kejadian. F, mampu menjadi panutan, memotivasi bawahan, serta melakukan pembinaan, pengembangan terhadap anggota. Oke sobat, lanjut. G, mampu membina organisasi untuk lebih profesional dan meningkatkan mutu kinerja anggota argunya dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. H, perencanaan operasional regu, plotting, identifikasi risiko, dan penanganannya, sistem pengaturan tugas, penjagaan, dan patroli. Sobat jelas ya. I, membina organisasi untuk lebih profesional dan meningkatkan mutu kinerja anggota regunya dan bertanggung jawab terhadap sistem operasional regu secara keseluruhan. Kemudian 8, apa fungsi utama danru? Jawabannya adalah mengamankan harta milik manajemen serta tamu dan karyawan serta memastikan terlaksananya prosedur keamanan, ketertiban, dan keselamatan yang telah disusun. Oke sobat jelas ya. Ini nomor terakhir, nomor 8, fungsi utama daripada danru. Baik sobat, semoga bermanfaat. Salam Satpam Jaya.